Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ulama Nusantara yang pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Dilahirkan pada hari Senin 6 Zulhijjah 1276 atau 1860 Masehi di Kototuo, Canduang, Bukit Tinggi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi merupakan putra dari Buya Abdul Latif bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Aziz Al-Khatib Al-Jawi. Sedangkan ibu beliau adalah Limba Urai binti Tuanku Naranca yang bersaudara dengan Tahir Jalaluddin, seorang ulama ahli ilmu falak yang masyhur di Malaysia. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ikon tolabul ilmi Minangkabau masa lalu untuk refleksi Sumatera Barat hari ini. Mendidik calon-calon guru yang akan ditempatkan di daerah-daerah Hindia Belanda atau Nusantara. Selama di Mekah, ia belajar talaki kepada beberapa orang ulama besar di Mekah, diantaranya Sayyid Ahmad Zaini Al-Dahlan, Syekh Abu Bakar Syatta', dan Syekh Yahya Al-Qabli. Berkat ketekunan dan kealiman beliau, ia mendapatkan gelar Syekh dan menjadi imam besar Masjidil Haram yang bermazhab Syafi'i. Beliau memang dikenal memiliki kedalaman ilmu yang tidak hanya sebatas ilmu syariat agama seperti fikih, melainkan juga mahir dalam ilmu falak dan hisab, tasawuf hingga mawaris. Khusus ilmu waris ini, beliau sangat menentang cara pembagian warisan ala Minangkabau. Di antara murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, banyak menjadi ulama yang dikenal luas di Indonesia dan wilayah-wilayah di Asia Tenggara. Di antaranya adalah Syekh Muhammad Khatib Ali Padang, tokoh pembela tarikat Naksabandiyah Khalidiyah dengan menerbitkan majalah Suluh Melaju atau Suluh Melayu. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Candung, pendiri organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI. Syekh Abbas Qadi Ladang Lawas. Syekh Muhammad Jamil Jaho, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama yang berguru kepada beliau tahun 1893 hingga 1900. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Syekh Hasan Maksum atau Mufti Kerajaan Delhi. Syekh Mustafa Husain, pendiri pesantren Purba Baru. Kiai Haji Wahab Asbullah, Kiai Haji Bisri Sansuri. Beliau dijadikan rujukan agama oleh para raja di Semenanjung Malaya atau Malaysia dan Singapura. Kesultanan Turki Ottoman di Istanbul memberikan gelar tanda jasa Baitunis kepada Syekh Ahmad Khatib. Gelar tanda jasa tersebut diberikan sebagai pengakuan dan penghargaan kepada orang-orang yang berjasa di bidang ilmu pengetahuan. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi banyak menulis kitab atau buku agama mengenai fikih, usul fikih, tasawuf dan sebagainya berbahasa Melayu dan Arab. Bukunya beredar sampai ke Indonesia yang dahulu dikenal sebagai Hindia Belanda. Gelar Baitunis semacam doktor honoris causa yang umumnya hanya diberikan untuk orang yang berjasa besar dalam pengetahuan oleh Ottoman Turki Utsmani. Seperti yang disebutkan oleh Burhanuddin Daya dalam bukunya Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam. Pemikiran Syekh Ahmad Khatib cenderung keras dan teguh pendirian dan beberapa hal terkait agama, namun beliau sama sekali tidak menanamkan atau mengharuskan taklid kepada murid-muridnya. Beliau membolehkan murid-muridnya memilih untuk berijtihad, mempunyai kebebasan berfikir dan meneruskan perjuangan pembaharuan dalam pemikiran Islam atau menentangnya. Setiap fatwa dan respon beliau terhadap polemik yang ada tersebut selalu beliau tuangkan dalam bentuk tulisan. Bagaimana syair yang selalu beliau pegang, ilmu adalah binatang buruan, sedangkan menulis adalah tali ikatannya. Dalam autobiografinya, beliau menyatakan telah menulis 47 karya dalam dua bahasa, yakni Arab dan Ajawi. Sebanyak 23 telah dicetak dan 24 masih berupa manuskrip. Kitab ini membantah adat hak waris yang berlaku di Minangkabau, yang diwariskan kepada saudara atau kemenakan seorang dengan mengabaikan anak dan orang tuanya. Kitab ini menuai penolakan dan serta kritikan dari berbagai pihak dan masyarakat ke depannya. Dan masih banyak lagi karya-karya beliau yang menghidupkan dan bertujuan untuk meluruskan pemikiran Islam, terkhusus di daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi wafat pada tanggal 9 Jumaidil awal 1334 Hijriah di Mekah, Saudi Arabia. Perlu diingat dan dicatat, singkat kata Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ulama berbagai lintas mazhab, sementara beliau sendiri mazhab As-Syafi'i. Kapan ulama lintas mazhab hidup dan mendapat tempat di Mekah? Kita duga kuat sebelum adanya atau sebelum begitu kuatnya kekuasaan Saudiyah yang notabene menjadikan pemahaman Muhammad bin Abdul Wahab dan banyak di antara kaum muslimin menyebut pengikutnya yang dikenal dengan nama Wahabisme dan kemudian hari dikenal Salafi, memiliki ciri khas sudut pandang pemikiran Islam Muhammad bin Abdul Wahab dan murid beliau hingga zaman ini di Arab Saudi. Wallahu a'lam bishawab.